Selamat sore dokter dan Ibu Wike, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Dan Ibu Wike ini salah satu endometriosis survivor, betul ya? Iya betul. Berapa lama Ibu? Mulai SMP, jadi pertama kali saya mengalami menstruasi itu sudah merasa sakit. Sekali, 2 kali, sampai pernah pingsan. Jadi setiap saya sekolah mulai SMP, SMA, kuliah itu sudah langganan. Jadi setiap mens pasti pingsan, ke rumah sakit, ke UGD kayak gitu. Oke, kita teruskan abis ini Baik. ya. Sebelum itu Ibu Wike sudah punya anak atau belum? Sudah. Sudah ya, berapa ini anaknya? Satu umurnya 1,5 tahun. Baik, nah kita beralih lagi ke endometriosis ya Ibu Wike. Ini adalah endometriosis survivor. Itu dulu gejalanya apa? Awal mulanya gimana Ibu? Boleh ceritakan ke sahabat Gemits? Gejalanya mungkin sudah diinfokan sama ketiga dokter ahli kita tadi. Cuman kalau yang di saya kejadiannya memang ketika saya menstruasi pasti perut saya tuh terasa nyeri. Terus kayak perutnya tuh bega banget. Kayak kembung gitu, gendut terus gitu loh. Walaupun sudah olahraga tapi tetap aja kayak gede banget perutnya gitu. Terus juga mohon maaf kalau misalnya merasa gantung gitu loh Kak. Jadi perutnya tuh kayak ngerasa gantung, kayak ada barang terus kayak ada apa, jadi kayak berat banget gitu. Cuman yang utama gejalanya di saya itu sebelum saya mengetahui ternyata saya mengidap endometriosis, yaitu ketika saya menstruasi memang sih teman-teman saya lainnya tuh sakitnya tuh normal. Tapi di saya tuh kok sampai kesakitan banget, saya keluar keringat dingin lalu pingsan. Nah itu mulai saya SMP sampai saya kuliah, bahkan sampai saya nikah tahun 2019 kemarin. Lalu 2019 itu baru tahu mengidap endometriosis atau seperti apa? Jadi singkat cerita, memang waktu saya sakit SMP, SMA itu saya dibawa sama orang tua saya sama mama saya itu ke dokter obgyn. Ya taunya sih ya kayak sakit biasa dan pasti kan dikasih hormon waktu itu setiap hari tuh minum. Harus jam 8 pagi, pokoknya jam 8 terus gitu. Jadi hormonnya tuh saya minum terus-terusan. Tapi ada beberapa omongan yang saya jadikan otomatis kayak nancep banget gitu loh Kak. Oh ini bisa sembuh kok kalau nanti nikah, itu nanti hamil itu pasti katut keambil. Tapi ternyata setelah saya menikah, ketika saya mengidap penyakit itu buat hamil itu sangatlah susah. Jadi terus saya berpikir gimana bisa hamil, gimana bisa sembuh. Padahal rumus yang saya pakai mulai SMP sampai kuliah itu ketika penyakit itu hilang, ketika saya bisa hamil diambil sekalian kayak gitu. Jadi pahamnya waktu itu memang sakit, nyeri, terus ada kista tuh mulai dari 0,3 cm sampai berujung di 11 cm. Oh berarti Ibu Wike ini dengan dokter? Iya. Oh begitu, pasien. Betul, yang membantu saya mulai awal sakit. Nah kalau ke dokter itu di tahun berapa? Udah menikah itu ya? Belum, jadi sebelum menikah itu saya bolak-balik, kebetulan saya domisili di Malang Bapak Ibu semuanya. Jadi saya belain ke Surabaya itu bukan berarti saya tuh tidak percaya dengan dokter di Malang. Tapi saya keliling Malang itu semenjak menikah, itu 10 dokter obgyn saya datengin. Saya tanyakan, saya tuh kenapa, dan memang kan tujuannya kepingin nikah kan bisa hamil. Tapi bolak-balik saya dibilang dokter nggak usah mikir hamil dulu, itu masih sakit, masih kista kayak gitu. Nah itu memang suggest-nya itu masing-masing dokter beda, sampai akhirnya tuh saya diminta buat operasi. Tapi saya browsing ya, lagi-lagi kan memang kita kan infonya dari googling ya. Nah itu saya browsing, saya tanya-tanya, saya tulis saya cuman gini, apakah endometriosis bisa hamil? Pasti kan awam banget nih, jawabannya pun macem-macem. Ada yang bikin langsung sedih, ada yang bikin semangat. Nah waktu itu saya pas nemuin sebuah blog, memang di situ tuh ada penanganan endometriosis tuh bukan operasi yang besar seperti sesar, tapi laparoskopi. Nah itu memang adanya kebetulan yang nulis di blog itu ditolong oleh Dokter Reli. Nah akhirnya saya cari tahu Dokter Reli prakteknya di mana aja, saya buka Instagram. Nah saya memang tujuannya memang kepingin melanjutkan pemeriksaan saya karena
ketika di Malang itu nggak berhenti, cuman dokter Objin cuman bilang nggak bisa, sampai dikasih obat penyubur. Sampai dikasih obat penyubur, ternyata itu bertolak belakang. Ketika dikasih obat penyubur, kistanya makin gede. Tapi kalau nggak subur, saya juga nggak bisa hamil. Jadi serba bingung Bapak Ibu waktu itu. Nah akhirnya saya menemukan Dokter Reli itu di tahun 2021. Jadi di tahun 2021 waktu pandemi, ya nekat-nekat aja sih Kak, datang ke Surabaya gitu. Kan kebetulan memang bisanya Sabtu. Akhirnya saya memang ke Dokter Reli itu hari Sabtu, ya tahu sih sakitnya itu, dikasih masukan, diinfoin sakitnya ini itu. Awalnya memang shock sih, secara mental kan pasti down ya. Betul. Udah capek kerja, kepingin hamil, punya anak susah banget, mau sembuh kok kayak saya berpikir hanya bisa kayak 10% bisa hamil. Karena beberapa dokter yang bilang kalau kamu masih sakit gitu bisa hamilnya cuma 10%, dibilangin seperti itu. Jadi saya memulai pemeriksaan dengan Dokter Reli di tahun 2021. Nah saat itu Dokter Reli bertemu Ibu Wike, lalu apa nih diagnosisnya pertama kali diomongin apa? Apakah sama dengan 10 dokter yang dulu Ibu Wike sempat menanyakan juga gitu? Iya, ini saya jujur bukan karena saya ada di sini karena Dokter Reli ya. Cuman saya merasa kalau di Malang itu beberapa dokter tuh kayak omongannya tuh langsung aja kayak nggak bisa, nggak ngasih kayak solusi? Pelajaran, bukan sih kayak teorinya gini lah. Waktu Dokter Reli itu saya dijelaskan, masih ingat banget 4 penyebab nggak bisa hamil tuh apa aja. Nah pokoknya salah satunya ada di aku itu. Nah akhirnya kalau mau ya nanti diperiksa lagi, kontrol lagi. Saya nggak bilang pertama dok saya mau laparoskopi, enggak. Cuman Dokter Reli yang akhirnya menyarankan laparoskopi dan pada akhirnya saya laparoskopi itu di Juni 2021. Itu operasinya lama ya dok ya, 7 sampai 11 jam kalau nggak salah. Saya ya sama sadarnya tapi saya nggak tahu kayak terus kok nggak ngerasa kayak dioperasi gitu loh Kak. Soalnya kayak di lubang-lubang aja dan ternyata itu kistanya ada benar-benar kayak ditabung gitu, ternyata wah udah hilang penyakitnya kayak gede banget kayak gitu. Tapi nggak berhenti sampai di situ kok. Masih ada halangannya setelah itu iya. Nah dari Dokter Reli sendiri itu proses diagnosisnya itu seperti apa dokter? Penanganan pasien dengan endometriosis itu kan apa ya? Perlu sesuatu yang nggak bisa langsung diputuskan saat itu. Kita harus bicara, menerangkan sampai betul-betul si pasien dan pasangan itu betul-betul mengerti. Bagaimana endometriosis, di mana tumbuhnya, bagaimana risikonya, bahayanya ke depannya. Meskipun endometriosis adalah penyakit yang jinak. Tapi dia mempengaruhi yaitu tadi kualitas hidup seorang wanita. Apalagi kalau dia ingin punya anak. Sehingga kita sampaikan secara A sampai Z apa itu endometriosis, bagaimana penanganannya, kekambuhannya bagaimana, kapan dia sembuh, apakah bisa sembuh, apa tidak bisa sembuh, kita akan jelaskan. Kadang-kadang ya butuh waktu ya lumayan lama kalau kita konsultasi itu ya, bisa sampai 15 menit bahkan sampai 30 menit sendiri gitu ya, karena kita harus betul-betul menyampaikan. Jangan sampai jadi misguided ya, kalau kita tidak menjelaskan dengan baik. Nah, waktu itu karena sudah datang, sudah ada kista ya, jadi waktu itu sudah mudah sih kita USG gitu, kelihatan ada kista endometriosis. Tapi kan tidak hanya sampai di situ saja. Kita hanya harus menjelaskan what next gitu, ada kista ini apa gitu. Nggak cuma operasi selesai gitu. Apalagi kalau dia ingin punya anak. Ini dia harus apa yang dia harus lakukan setelah operasi. Jadi penanganan endometriosis itu, operasi itu salah satu saja dari beberapa macam treatment. Masih ada rangkaian treatment yang lain tergantung goalnya apa. Pasangan itu apa? Apakah ingin hamil? Apakah hanya ingin menghilangkan nyeri? Apakah untuk menghilangkan kekambuhannya? Nah itu makanya tadi dari sesi yang pertama kita menangannya itu secara individualistik. Jadi nggak bisa dibiah-uyah semua harus sama. Ya, jadi kita harus melihat backgroundnya, tujuannya, apalagi dia sudah berkeluarga, ini bagaimana kondisi pasangannya, sehingga kita bisa memberikan yang pas lah untuk pasien itu. Baik,
kembali lagi ke Ibu Wike sebelum ke Dokter Reli ya. Dan Ibu Wike kan sudah ke 10 dokter, lalu bertemu dengan Dokter Reli ya, Dokter Reli. Dan itu kira-kira penyebabnya apa? Sudah Google ya kan, cari tahu sana sini. Kira-kira nih dari Ibu Wike sendiri penyebabnya apa sih? Apakah lifestyle-nya Ibu Wike atau minum alkohol mungkin atau apa merokok atau gimana? Iya, kebetulan memang kan saya juga nggak tahu ya penyebabnya itu apa. Karena mulai SMP tuh kok sudah sakit. Lalu saya tanya ke mama saya, bisa jadi kan mungkin genetik, tapi saya nggak tahu ya, saya nggak berbicara itu benar 100%. Terus juga mungkin dari makanan yang saya makan, fast food, terus kayak daging-daging merah kayak gitu. Makanya waktu setelah saya benar-benar berniat berobat itu, selain dari dokter, terus dari apa ya, kayak saya pakai minum madu, terus kayak oil-oil, saya olahraga. Nah itu benar-benar saya lakukan sangat disiplin karena ya kepingin sembuh kan gak hanya dari satu arah, tapi berbagai macam arah. Saya benar-benar gak makan daging merah sampai sekarang karena saya tahu bahwa penyakit ini suatu hari akan bisa kambuh jika kita tidak bisa menjaga makanan yang saya makan. Kemudian memang nasi itu nggak apa-apa, tapi kalau saya sendiri ya Bapak Ibu ya itu saya kurangin, saya kurangin karena kan karbo bisa berasal dari yang lain. Terus saya lebih memilih protein yang dari protein yang putih, daging putih, jadi kayak ikan kayak gitu. Tapi itu yang saya lakukan bahkan sampai sekarang. Karena kalau saya nggak melakukan sampai sekarang mungkin iya saya khawatir sih walaupun berarti waktu dulu laparoskopi diambil, waktu sesar juga diambil tuh masih ada juga kistanya kan. Nah itu saya takut itu makanya menjaga. Karena saya berpikir menjaga aja kadang masih bisa kecolongan dan mungkin suatu hari ya nauzubillah ya bisa kambuh lagi seperti itu. Oke berarti ini dijaga banget ya. Dijaga banget. Sehat banget pola hidupnya sekarang ya Ibu Wike. Iya sih, kayak ya tapi kayak mungkin berat badan itu juga ngaruh sih Kak. Jadi kayak merasa kalau lemaknya banyak itu kan memang apa ya, bukan mindset sih, tapi memang benar-benar saya akui kalau misalnya pas lemaknya banyak itu kayak pas gemuk banget itu memang nyerinya tuh sakit banget gitu. Oke, nah menurut Dokter Reli dan Dokter Christina, saat melakukan konsultasi nih ya di Gemits, apakah ada persiapan tertentu dari pasien yang akan memudahkan untuk melakukan diagnosis ya? Misalnya membawa catatan gejala atau catatan siklus menstruasi atau yang lain, mungkin Dokter Christina mungkin bisa menjawab. Iya, jadi kan karena kita sendiri adalah dokter kandungan dan yang pasti yang kita tanya-tanya ya mengenai riwayatnya pasien ya, mengenai riwayat menstruasinya bagaimana, kemudian juga kalau bisa kalau memang sudah ada pasangan, datangnya dengan pasangan. Tuh, karena nanti supaya kita bisa ada bayangan goal ke depannya itu apa, tujuan pengobatannya apa. Akan beda ceritanya kalau misalnya yang pasien ini belum punya pasangan, masih seorang nona, belum ada rencana menikah dalam waktu 1-2 tahun ke depan, itu akan berbeda dengan wanita yang datang sudah bawa pasangan, sudah menikah 2-3 tahun. Atau mungkin yang sudah usia 35 tahun ke atas. Karena kan sekarang banyak wanita karir ya, jadi banyak yang menunda menikah. Nah itu otomatis harus bawa pasangan gitu. Kalau untuk persiapan khususnya ya mungkin supaya nggak ada yang ketinggalan boleh disertakan pertanyaan gitu, jadi tulis yang lengkap supaya benar-benar bisa bisa komprehensif, terus bisa holistik dan juga harus jujur. Kadang itu kan kadang kan ada beberapa pasien yang merasa ada menutup-nutupin sesuatu, nah itu akan menyulitkan kita juga sih. Baik, sebelum dilanjut pertanyaan selanjutnya, apakah ada pertanyaan dari ibu-ibu di sini? Satu saja mungkin, boleh ke dokter ataupun Ibu Wike. Selamat sore, Assalamualaikum dokter. Saya pasiennya Dokter Reli dan sudah angkat kandungan. Alhamdulillah pada pemeriksaan
6 bulan yang ketiga dalam keadaan bersih. Hanya yang ingin saya tanyakan kepada Mbak Dr. Eli, kok setiap saya periksa ke dokter stomo, mesti ditanyakan apakah ada keluhan kalau ke belakang. Kalau ke belakang. Ditanyakan, saya menjawabnya tidak ada keluhan, lancar saja, terutama kalau saya makan buah. Nah, yang saya tanyakan, apakah ada hubungannya dengan angkat kandungan, dengan jalannya kalau ke belakang gitu. Terima kasih. Saya pasiennya Dr. Eli, angkat kandungan. Oh baik, silahkan Dr. Eli. Jadi apakah ada hubungannya dengan, maaf, BAB-nya gitu ya? BAB-nya. Ya, jadi setiap kalau kita melakukan tindakan pembedahan itu kan kita harus ngecek semua, Bu. Fungsi vital. Fungsi vital tubuh manusia itu kan panca indera ya, Bu. Mulai dari penglihatan, pengecapan, terus sampai saluran pencernaan, saluran kencing. Ya, karena itu kalau vital itu terganggu, itu akan mengganggu semuanya. Nah, pembedahan, apalagi pembedahan di daerah rongga panggul, itu kan ada organ-organ vital yang lain, usus, terus saluran kencing, dan sebagainya. Nah, salah satu risiko dari pembedahan itu adalah adanya perlengketan akibat pembedahan yang bisa menyebabkan gangguan pasase ususnya. Ya, nah perlengketan itu bisa terjadi, bisa segera atau bisa lama baru kelihatan muncul, atau istilahnya streng ilius gitu ya. Sehingga makanya kita penting untuk mengecek fungsi vital itu. Ya, kalau maunya fungsi vitalnya bagus semua, berarti ya alhamdulillah hubungannya dengan operasi bisa lancar semua. Jadi gitu mesti ditanyakan fungsi vital itu. Ya. Sudah puas Ibu dengan jawabannya? Terima kasih. Iya. Oh baik. Iya. Baik. Ya dari sejak masih remaja ya Mbak Indah ya. Anak akhirnya punya anak. Ya. Oh, wow. Terima kasih Ibu. Ada tambahan mungkin dokter? Cukup. Cukup ya. Oke, nah kembali lagi ke penanganan dari endometriosis Ibu Wike gitu ya. Itu penanganannya apa Dokter Eli saat itu? Saat Ibu Wike datang lalu penanganannya seperti apa? Ya, karena waktu itu kistanya sudah cukup besar, jadi mau tidak mau harus dilakukan tindakan pengangkatan kistanya. Ya, karena kita di GIMIS ini adalah concern pada minimal invasive treatment. Salah satu treatmentnya adalah dengan metodenya dengan laparoskopi. Jadi kita dengan laparoskopi, kemudian pada saat laparoskopi itu kita lihat, ini sudah kita sampaikan, ini kalau seandainya laparoskopi, kemungkinan nanti kalau memang ingin punya anak, ini agak sulit untuk bisa hamil alami. Ya, jadi ada step-step berikutnya yang harus dilewati setelah tindakan pembedahan laparoskopi ini. Nggak cukup sampai pembedahan saja kalau tujuannya pengen anak. Nah waktu itu kita saya sudah jelaskan ke Bu Wike dan suaminya, kita sepakati nanti setelah operasi ada treatment lagi, kalau tujuannya pengen anak harus begini, tergantung dari kondisi pada saat kita lakukan operasi itu. Jadi sebenarnya kita bisa memprediksi sebelum operasi ini kira-kira nanti ke depannya harus bagaimana. Ini nggak bisa diprediksi sekarang, nanti pada saat operasi baru kita kelihatan. Jadi semua kita kombinasi, kita sampaikan. Kalau umpamanya kita bisa prediksi, ini harus nanti selesai operasi harus katakanlah bayi tabung, maka selesai itu harus bayi tabung. Umpamanya ini apakah nanti bisa bayi tabung atau alami, saya nggak bisa menentukan. Nanti pada saat operasi baru kita melihat. Jadi semuanya harus kita jelaskan step by step A sampai ya dokter Z ya. Sebelum pasien itu memutuskan untuk melakukan tindakan pembedahan. Oke, baik. Ya. Nah, makanya salah satu campaign tentang endometriosis ini bagaimana menjelaskan pada masyarakat awam bahwa endometriosis itu bukan penyakit yang biasa-biasa saja. Baik. Nah, mungkin ada yang belum tahu laparoskopi itu seperti apa sih sistemnya, dokter? Mungkin dari Dokter Christina boleh?
laparoskopi itu adalah suatu pembedahan minimal invasif. Minimal itu artinya kecil, invasif itu kita tidak memasukkan barang. Invasif itu adalah suatu tindakan yang banyak melibatkan banyak instrumen. Nah kalau minimal artinya instrumennya nggak akan banyak yang masuk ke dalam rongga perut. Dalam hal ini ya nggak cuma alat tapi juga di tindakan laparoskopi itu tangan kita nggak masuk, cuman pakai alat aja. Bedanya di situ. Kalau laparoskopi itu jadi nanti ceritanya kita akan membuat perutnya itu lebih kembung. Jadi kita isi udara, gas. Kemudian setelah itu kita lubangin kulit untuk memasukkan beberapa instrumen. Yang pertama adalah kamera untuk ngelihat sebagai mata kita, karena kan kita nggak bisa melihat langsung ya. Jadi kamera untuk melihat kondisi di dalam bagaimana dan beberapa sayatan lagi untuk memasukkan alat atau instrumen untuk melakukan tindakan operasi. Gitu. Oke baik, menyeramkan nggak dokter? Kalau operasi itu kan menyeramkan pastinya ya, kata operasi itu udah takut gitu. Tapi kalau laparoskopi ini apakah harus bius total? Bius total ya? Bius total iya, cuman memang kalau misalnya dibandingkan, ini sih testimoni ini ya pasiennya Dr. Eli juga yang waktu itu saya sempat ikut operasi. Beliaunya sudah pernah operasi sesar, kemudian qadarullah ternyata harus laparoskopi, diangkat kandungannya. Menurut beliau sih dibandingkan operasi sesar itu lebih nggak nyeri, terus lebih cepat sembuhnya, lebih cepat jalannya. Jadi setelah operasi 1 hari itu sudah bisa jalan-jalan enak lah gitu. Jadi sebenarnya recovery-nya lebih bagus pada operasi-operasi yang minimal invasif seperti ini gitu. Oke, nah kita kembali ke Ibu Wike. Tadi kan katanya beberapa dokter mengatakan bahwa susah punya anak gitu ya. Nah tetapi ini nyatanya faktanya Ibu Wike sudah punya anak 1. Itu gimana ceritainnya? Apakah ada program hamil atau seperti apa? Boleh diceritain. Iya, jadi kelanjutannya dulu habis laparoskopi, setelah itu kan bulan Juni 2021 itu saya kontrol lukanya bekas operasi, terus juga waktu setelah operasi dokter Eli nggak menyampaikan, oh belum bisa hamil kayak gitu. Lalu di pertemuan keempat itu kalau nggak salah itu saya dibilang, oh ini kalau hamil alami nggak bisa gitu. Bisanya mungkin dengan cara lain, misalnya program bayi tabung. Saat itu Kak kayak ya maklum lah ya sebagai manusia kan manusiawi juga kan. Oh berarti ini aku udah gak normal, kayak pasti merasa kayak gitu. Sampai setelah saya periksa itu kan di depannya Rumah Sakit Darmo tuh ada Pizza Hut. Itu saya tuh dari jam 12 siang sampai jam 8 malam itu nangis. Nggak pulang ke Malang, nangis sama teman saya, sama suami saya merasa kayak down dan itu benar-benar saya alamin gitu. Karena dokter hanya bilang oh bisanya cuma bayi tabung kayak gitu. Sedangkan bayi tabung saya juga lagi-lagi browsing. Nggak mungkin juga bisa langsung berhasil. Apalagi saya kerja kan harus bed rest. Banyak sekali Kak yang waktu itu dipikirkan saya. Akhirnya ya udah saya berpikirnya gini, usaha terbesar saya, ikhtiar saya yaitu ya sudah bayi tabung. Entah itu hasilnya bagaimana, ya nanti gimana. Apalagi itu saat itu pandemi, akhirnya saya memulai bayi tabung itu di November 2021. Nah saat itu juga bolak-balik kayak balik lagi, screening lagi, balik lagi. Nah singkat cerita bayi tabung itu alhamdulillah berhasil Kak. Padahal saya dan sekitar saya, teman-teman saya tuh gak ada pengalaman tentang bayi tabung. Jadi lagi-lagi tuh saya taunya memang dari browsing. Karena tuh saya kepo banget gitu loh Kak. Pengen sembuh, pengen bisa punya anak, pengen tahu bayi tabung. Akhirnya ya alhamdulillah dikasih anak sama Allah. Itu waktu itu hasilnya ada 6 embrio. Dimasukkan 3 embrio. Yang jadi 1 embrio itu yang sekarang umur 1,5 tahun. Wow, ya. Berarti perjalanan yang gak mudah ya Ibu Wike ya.
Dan alhamdulillahnya sekarang udah dikaruniai 1 anak begitu ya. Betul. Anaknya di mana tadi? Di luar. Di luar. Itu pun juga waktu bayi tabung itu selama saya hamil kan berarti periode Januari 2022 sampai saya melahirkan September 2022 itu nggak jauh dari waktu saya sakit, selalu pendarahan. Jadi saya kondisi hamil tapi saya tuh seperti menstruasi, keluar darah gumpalan ya dok ya. Saya sampai capek, sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Sampai saya tuh gak berani bilang kalau saya tuh hamil. Karena memang pendarahan terus. Terus habis itu kena COVID, habis itu terpeleset kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya itu kayak misalnya ketika saya berpikiran bisa dan positif, otomatis tuh alam bawah sadar kita itu kayak meyakini oh ini pasti bisa, ini rezeki kita gitu. Jadi selain kayak kita harus berusaha, saya tuh menanamkan energi positif. Positive thinking iya, sangat positif banget supaya nanti tuh alam semesta itu mendukung kita buat hasil yang terbaik. Seperti itu. Bahkan kalau orang hamil sendiri itu kalau misalnya pendarahan terus tuh berbahaya sekali kan ya dokter ya. Apalagi keluar gumpalan gitu ya Ibu Wika ya. Itu sangat bahaya ya dokter ya. Dan berakibat fatal pastinya. Iya, bisa keguguran. Betul. Tapi padahal hebatnya yang ditunggu sudah lama ya. Berapa tahun ya menikah sampai ketahuan hamil itu? Itu sebenarnya 3 tahun. Iya, cuman kan memang ada sakit jadi kata orang, lo ngapain sih baru 3 tahun kok bayi tabung. Cuman kan kalau saya ceritakan mulai awal sampai akhir kan gak bisa ya Bapak Ibu ya. Jadi ya itu usaha saya disertai doa, dibantu sama dokter-dokter. Akhirnya apa yang jadi keinginan kita tuh pasti dikabulkan sama Allah. Tepuk tangan dong untuk Ibu Wika. Berarti harus positive thinking ya. Pikiran tuh sangat penting sekali loh, apapun tuh penyakitnya. Tapi kalau pikirannya selalu positif itu pasti sembuh ya dokter ya. Oke. Dan pasca laparoskopi, apakah ada kekambuhan gejala endometriosis? Nah itu, waktu laparoskopi itu kan saya lanjut ke program hamil bayi tabung ya Kak ya. Nah itu kan nggak mens ya, waktu itu disuntik tapros, jadi saya lama banget nggak ngerasain mens dan itu mohon maaf ya Bapak Ibu semuanya, bukan seneng saya nggak mens tapi kayak bahagia banget soalnya nggak ngerasain sakit, nggak ngerasain nyeri itu, jadi sejak habis operasi laparoskopi sampai saya melahirkan tuh saya nggak merasakan menstruasi gitu dan kalau misalnya sampai sekarang itu ya kadang sedikit nyeri, tapi memang setiap 2 bulan sekali kadang saya kontrol karena saya takut parno gitu, jangan-jangan tumbuh lagi, jangan-jangan tiba-tiba dia ada lagi. Karena ini menurut saya tuh penyakit yang tiba-tiba bisa muncul lagi. Ada aja gitu. Betul. Baik, nah itu kalau misalnya ada yang kambuh gitu penanganannya seperti apa dari Ibu Wika sendiri? Apakah langsung kontrol aja ke dokter Eli atau seperti apa? Kalau saya sih banyak minum air putih dulu sih Kak. Setelah itu ya WA dokter Eli karena kan saya di luar kota ya. Baik. Nah, apakah ada perubahan gaya hidup yang Ibu Wika terapkan untuk menangani endometriosis selain mungkin tadi nggak makan nasi putih gitu ya? Jarang. Mungkin boleh diceritain lagi. Apa saja makanannya atau olahraga berapa kali seminggu gitu? Iya. Sebelumnya mohon maaf, mungkin masing-masing pribadi beda ya. Cuman yang saya lakukan, siapa tahu bermanfaat. Itu memang setiap pagi tuh saya olahraga, tapi bukan olahraga berat kayak nge-gym kayak orang-orang yang sekarang kan banyak tuh Kak di gym. Saya enggak, saya cuma lari keliling komplek itu sampai sekarang. Terus pagi itu saya minum air lemon sama madu. Saya nggak sebut madunya merek apa ya, mungkin semuanya udah pada tahu ya. Terus saya punya oil itu loh Kak. Nah itu dioles-oles oil itu sama kalau malam tuh saya minum kayak rempah-rempah. Ya bikin sendiri. Karena di Instagram tuh ada resep dokter Zaidul Akbar ya. Nah itu kayak jahe, kapulaga, jeruk nipis itu saya minum setiap hari. Sama ngurangi daging merah karena saya sama sekali gak makan daging merah. Tapi sekali lagi Bapak Ibu teman-teman semuanya untuk masing-masing pribadi kan berbeda ya. Tapi itu sejauh yang saya lakukan. Juga tetap kontrol ke dokter. Walaupun saya cita-citanya sudah punya anak sudah ada, tapi saya tidak lepas dari dokter. Saya masih tetap kontrol karena ya itu kekhawatiran saya takut tiba-tiba penyakit ini ada lagi di tubuh saya. Seperti itu.
Oke. Nah, seberapa pengaruhnya sih kesehatan mental dari Ibu Wike saat tahu Ibu Wike itu mengidap endometriosis? Nah itu Kak, jadi kayak ya sebel ya, sedih ya, kecewa gitu. Cuman yang kalau kita terus-terusan sedih kan akhirnya kayak nggak nemuin solusi ya. Jadi ya memang harus sih ke kesehatan mental. Ngelihat temennya dikit-dikit hamil, punya anak, apalagi mungkin nanti kalau misalnya reunian, buka puasa bersama gitu, mereka pada bawa anak. Jadi pikiran kita itu udah traveling kemana-mana sih, mikir aneh-aneh gitu. Jadi pasti berpengaruh sama kesehatan mental saya waktu itu. Oke, mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu, 1 atau 2 ibu-ibu yang ada di sini. Oke, sudah cukup jelas? Mungkin dari Dr. Relly, Dr. Christina dan juga Ibu Wike, apa sih saran untuk wanita-wanita yang ada di sini? Mungkin ada gejala nyeri sedikit atau nyeri banyak, seperti apa? Boleh. Dr. Christina dulu, boleh. Oke, kalau pesan dari saya sih, pokoknya kita harus bisa mengenali diri tubuh kita sendiri. Jadi kita harus tahu, kenal, dan aware, dan harus cari pertolongan, intinya gitu. Kalau misalnya kira-kira ada sesuatu yang aneh, kan gejalanya kan mungkin tadi udah disebutkan ya, nyeri, kemudian terasa ada benjolan, atau mungkin satu lagi adalah sulit punya anak, ya hendaknya ya langsung melakukan pengecekan ke dokter. Nah dari situ nanti baru dokter akan memberikan pilihan yang opsi-opsi yang bisa dilakukan dan yang cocok untuk masing-masing orang gitu. Jadi jangan ditunggu, jangan ditunda karena kita nggak pernah tahu gitu kan. Pertolongan datangnya kapan, dari mana. Yang penting sih harus tetap semangat dan jangan lupa berdoa. Ya, mungkin ada tambahan, Dr. Relly? Ya, baik. Jadi endometriosis itu adalah penyakit jangka panjang, long life treatment. Long life treatment itu karena apa? Tadi sudah dijelaskan Dr. Ari, karena dia sangat dipengaruhi hormon. Selama wanita menghasilkan hormon estrogen, selama wanita itu masih berusaha ingin hamil, selama wanita itu masih berusaha untuk mempertahankan reproduksinya, rahimnya dan indung telurnya, maka selama itu juga akan mudah kambuh. Sehingga perlu long life treatment, penanganan pengobatan jangka panjang. Kalau tidak ingin kambuh. Ya, kadang-kadang kurang dari 10% meskipun sudah dijaga masih aja tetap kambuh. Ya, karena betul sampaikan dokter Bu Wike tadi, ini penyakit yang sering menghantui gitu ya. Ini kapan datangnya seperti jailangkung gitu, datang dari diundang pulang dari diantar gitu ya. Jadi tapi bukan menjadi sesuatu yang harus jadi takutkan, tapi dengan kontrol teratur dan pengobatan yang teratur jangka panjang, insya Allah penyakit ini akan bisa ditangani dengan baik, terkontrol dengan baik. Kemudian yang kedua, selain jangka panjang, penyakit ini mudah progresif, artinya progresif itu semakin lama akan semakin berat kambuhnya, akan merusak organ reproduksinya, ya. Sehingga penanganan dini itu jauh lebih baik daripada penanganannya sudah terlambat. Ya. Nah, pertanyaannya bagaimana penyakit endometriosis ini bisa ditangani yang dini? Maka adalah dengan memperhatikan keluhannya, nyerinya, ya. Karena tidak selalu nyeri haid itu normal. Seperti sampaikan tadi, ada yang mitos-mitos bahwa nyeri haid itu nanti kalau sudah menikah, sudah punya anak hilang. Tidak selalu seperti itu. Masih ada yang meskipun sudah menikah, meskipun ya tetap saja nyerinya ada. Nah, bagaimana untuk mendeteksi dirinya? Kalau umpamanya masih remaja ada keluhan nyeri haid yang di luar biasanya, maka waspadalah. Waspadalah bahwa itu ada kemungkinan suatu endometriosis. Semakin dini kita mendiagnosa suatu endometriosis,
Semakin dini kita penanganannya dengan baik, maka semakin dini juga kita bisa mencegah keparahan dari penyakit itu. Karena kalau sudah penyakit itu sudah parah, maka akan mengganggu fungsi reproduksinya, memerlukan biaya yang tidak sedikit, dan perlu usaha, effort yang lebih banyak lagi, baik dari segi tenaga maupun dana. Jadi, deteksi dini, mewaspadai nyeri haid sedini mungkin, meskipun itu masih remaja, jauh lebih baik daripada menganggap bahwa nyeri haid itu biasa-biasa saja. Itu dari saya. Makasih. Baik, Dokter Eli. Tambahan Ibu Wika? Ya mungkin kurang lebih sudah disampaikan para dokter-dokter senior, cuman pesan saya, kalau misalnya Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya di sini itu merasa ada gejala, jangan takut periksa. Karena biasanya takut periksa tuh takut akan hasilnya. Karena hasil itu bukan akhir dari segalanya, tapi hasil itu adalah awal dari kita mengetahui solusi yang akan diberikan kepada kita. Nah selain itu nggak apa-apa sedih, nangis, kecewa. Cuma setelah itu harus kuat lagi karena kita kan wanita harus selalu kuat. Dan percaya semuanya tuh akan baik-baik aja menurut cara Allah masing-masing. Itu aja, tetap semangat teman-teman semuanya. Tepuk tangan dong untuk Dokter Eli, Dokter Christina dan Ibu Wika. Terima kasih banyak.